Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Oki Ibrahim di course Introduction to NLP. Oke, kali ini kita akan memulai Introduction to NLP ini dari chapter 1. Sebelumnya kita sudah di video sudah dijelaskan chapter per chapternya di course overview. Oke, kita langsung saja masuk ke chapter 1 ini mengenai dataset collection and building. Oke, ini kredit seperti yang sudah saya sampaikan di course overview. Oke, untuk chapter ini saya bagi jadi 3 outline. Yang pertama, kita akan belajar mengapa sih belajar materi ini penting, mengapa dibutuhkan seperti itu, dan kemudian bagaimana kita mengumpulkan dataset, dan kemudian juga bagaimana kita menganotasi dan bagaimana memvalidasinya. Oke. Ya, jadi kenapa sih kita butuh mempelajari bagaimana cara mengumpulkan dan membangun dataset. Kita dari definisinya dulu, data collection itu apa sih? Data collection itu adalah suatu proses yang mana kita mengumpulkan dataset yang relevan terhadap penelitian atau eksperimen fokus kita. Baik itu from scratch untuk mengumpulkan raw datasetnya atau mengumpulkan yang memang sudah ready to use, yang sudah misal dianotasi seperti itu. Oke, untuk eksperimen kita, misal kalau yang sudah ready to use tuh misal dari beberapa open dataset seperti Kaggle, UCI, dan lain-lain. Oke, dan kemudian data building itu apa sih? Kalau data building di sini saya definisikan sebagai proses membangun, misalnya yaitu anotasi datasetnya sehingga bisa digunakan dan juga memvalidasinya. Oke, namun kalau kita melihat misal beberapa referensi lain, teman-teman bisa saja menemukan sedikit perbedaan, tapi pada intinya sama. Biasanya ada beberapa referensi yang mendefinisikan data collection dan data building ini satu kesatuan, yang mana simply disebut sebagai data collection saja. Oke. Nah, kemudian kenapa sih kita penting mempelajari hal ini? Karena biasanya mungkin, oh udah ada kok gitu, oh belajar machine learning pakai dataset yang udah ada aja. Oke, nah itu mungkin kalau kasusnya belajar. Kasusnya nanti ketika kita memasuki dunia yang nyata, terutama misal di penelitian kita atau industri ya terutamanya ya, tidak semua data sudah tersedia. Oke, baik itu di open dataset. Jadi belum benar-benar, misalnya benar-benar belum tersedia nih. Jadi kita benar-benar harus bangun dari awal. Maka kita perlu mempelajari materi ini. Dan kemudian yang kedua adalah konsep yaitu garbage in, garbage out. Ya, ini sudah atau GIGO ya di machine learning sangat terkenal ini, yang mana kalau inputnya sampah atau data yang jelek, outputnya juga model yang sampah atau model yang jelek seperti itu. Oke, nah kasusnya kalau kita mengumpulkan open dataset, misal, oh ya itu datasetnya sebenarnya sama dengan kebutuhan kita. Tapi yang paling penting di sini, yang terpenting adalah kadang yang perlu digarisbawahi, tidak semua dataset itu divalidasi. Oke, nah yang mana kita butuh nih dataset yang bagus untuk mempermudah. Oke, bukan selalu dalam arti menghasilkan yang terbaik. Oke, dalam arti harus benar-benar yang clean dan lain sebagainya seperti itu. Intinya adalah mempermudah, terutama nanti waktu kita optimisasi seperti itu. Kita ngetrace-nya lebih mudah dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah data, misal open dataset itu perlu diimprove. Oke, misalkan oh ternyata kita menemukan nih dataset, open dataset yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah tapi perlu diimprove. Misal, oh data mereka, karena mereka pakai classic machine learning, mereka datanya sedikit sekali. Sedangkan kita butuh data yang lebih banyak, seperti itu. Atau taksnya similar, tapi kita butuh tambahan label baru. Oke, nah itu kita perlu juga mengimprove-nya, seperti itu. Oke, kita masuk
ke sub selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih mengoleksi dataset itu sendiri. Yang pertama adalah kita mempelajari beberapa source-nya dulu nih, atau sumbernya. Yang pertama, yang paling mudah, yaitu mendapatkan data dari open dataset. Yang paling terkenal ya, kalau kita sering belajar di machine learning di kalangan online discussion itu, grup-grup discussion ya pasti ada UCI, ada Kaggle. UCI dan Kaggle. Oke, nah ya banyak lagi, nggak cuma dua itu, silakan bisa dieksplor sendiri. Dan kemudian yang selanjutnya adalah dari research paper. Oke, beberapa researcher seperti saya sering mengopen dataset saya, dia open to public, tapi nggak di-upload di website yang umum seperti UCI dan Kaggle tadi. Misalnya dia spesifik ditaruh di GitHub-nya dia. Kayak saya misal sering saya taruh di GitHub saya, atau kalau datanya agak besar ada beberapa yang ditaruh di Drive atau spesifik website. Misal mereka kasih dataset, ditaruh Hugging Face seperti itu, atau yang lainnya. Intinya kita bisa cari di papernya. Oke, yang ketiga adalah kita bisa coba meminta ke autornya secara langsung. Kalau di paper itu, kita misal dia menyertakan email korespondensinya, itu bisa dikontak. Kita coba kontak aja. Karena apa? Beberapa researcher sebenarnya dia mempublikasikan dataset mereka, tapi mereka merestriksi hanya untuk kebutuhan riset misal. Oke, sehingga bagi yang membutuhkan harus kontak langsung. Biasanya mereka pengen ngetrace siapa saja yang pakai, nanti outputnya apa, seperti itu. Oke, nah langkah terakhir adalah kalau misal kita benar-benar belum ada sama sekali nih yang mirip pun enggak gitu, apalagi sama gitu. Nah, berarti kita ya kumpulkan saja, misal dalam hal ini text processing ya kita ke scraping, misal dari website, dari news, dari sosial media dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu dipahami ya dalam mengumpulkan dataset ini adalah yang pertama, jika dia ada license-nya, Anda harus membacanya. Oke, terutama kalau nanti Anda sudah bergerak di industri. Jangan sampai tiba-tiba Anda dituntut karena pakai model yang mana dia hanya untuk kebutuhan riset, boleh dipakai kalau untuk kebutuhan riset, tapi Anda pakai untuk komersial. Nah, itu Anda harus hati-hati, harus dibaca. Oke, nah kalau ternyata dia nggak ada nih deskripsinya, baik bentuknya license atau larangan secara langsung, restriksi secara langsung, coba kontak autornya dulu, lebih baik gitu. Oke, dan juga setiap data yang bagus itu pasti ada deskripsinya, baik itu misal di GitHub-nya dia jelasin atau di papernya. Nah, suatu dataset yang bagus pasti ada dan Anda perlu membaca deskripsinya untuk memastikan bahwa data tersebut, open data tersebut memang fit atau cocok untuk eksperimen kita seperti itu. Nah, kita masuk ke subchapter yang terakhir, yaitu tentang anotasi data dan bagaimana memvalidasinya. Secara umum ada 6 di sini, yaitu pertama mengumpulkan datasetnya, yang kedua adalah membuat guideline atau panduan anotasi, dan ground truth-nya. Jadi ground truth itu adalah contoh anotasinya itu sendiri. Oke, kemudian mengujikan, melakukan uji keterbacaan terhadap panduan anotasi yang sudah dibangun ini. Oke, dan kemudian kita melakukan proses rekrutmen, mendapatkan si anotatornya, dan melakukan pilot study atau istilah lainnya mungkin kita menguji si anotatornya itu. Oke, kemudian proses anotasi itu sendiri, dan kemudian kita menentukan final labelnya, dan bagaimana memvalidasinya menggunakan metrik yang sesuai dengan case proses anotasi kita. Oke, yang pertama tadi data collection dulu. Data collection ini, kalau kita mau menganotasi data, bisa terbagi secara umum jadi 2, yaitu from scratch. Kalau memang benar-benar nggak ada, ya di sini kita
scraping, oke, mengumpulkan baik itu kebutuhan kita website tertentu atau news atau misal dari sosial media seperti itu. Atau kita melakukan re-annotate pada suatu open dataset. Misal gini, Anda mau, kalau contohnya di paper saya mau melakukan anotasi hate speech untuk, tapi anotasinya yang advance, yaitu ada target, ada kategori, ada levelnya. Oke, nah di sini ternyata dari beberapa penelitian sudah ada nih dataset hate speech. Oke, dataset hate speech. Nah, saya bisa menggunakan data itu, sehingga tinggal menambahkan anotasinya. Oh, untuk target, kategori, dan levelnya. Contoh lain, misal kalau misal Anda melakukan sentimen review, misal terhadap restoran atau makanan. Oh, sudah ada nih. Oh, bisa kita pakai. Oh, tapi datanya terlalu sedikit. Kita tambahkan lagi seperti itu. Atau dari sentimen yang biasa terhadap review restoran, saya mau lebih advance, yaitu membahas aspeknya. Yang mana nanti aspek base kita insya Allah pelajari di waktu kita memasuki chapter case study NLP ya. Nah, contohnya itu, misal, oh dari data set yang ada, itu ada sebenarnya. Mereka udah scraping nih. Nah, tapi mereka hanya sebatas polaritas positif atau negatif secara umum. Sedangkan kita mau lebih advance, yaitu sampai aspeknya. Nah, instead of kita benar-benar scraping, kita bisa menggunakan si dataset yang tadi, sehingga tinggal menganotasi simpelnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat anotasi guideline atau panduan anotasinya. Oke, kenapa sih kita ini penting? Nah, di sini ketika kita mau melakukan anotasi, kita perlu membuat panduan anotasi sejelas mungkin. Oke, sejelas mungkin. Sehingga memudahkan anotatornya nanti waktu menganotasi. Nah, jika mereka lebih paham, tentu kita bisa lebih mudah mendapatkan data anotasi yang lebih valid. Seperti itu. Nah, dalam menganotasi ini, kita tidak boleh serta-merta hanya based on pemikiran kita. Harus melakukan literatur review. Seperti contohnya pada tesis saya melakukan anotasi ujaran kasar. Kalau terlalu simpel definisinya tanpa contoh, ujaran kasar adalah yang mengandung kata kasar, tidak dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Nah, itu apa? Nah, anotatornya nanti bisa bingung, terlalu luas nanti. Nah, kita merujuk. Nah, kalau contohnya saya mau ujaran kasar. Oh, dia didefinisikan, ada yang mendefinisikan dari buku sosiolinguistik seperti itu. Oh, misal nah, itu kalau kasusnya riset. Kalau kasusnya industri, bisa saja seperti ini. Misal sentimen ya. Sentimen adalah sesuatu yang cukup subjektif. Nah, di sini, instead of literatur review, Anda bisa tanya user Anda. Ini untuk kasusnya industri, karena nanti kasusnya berbeda. Karena kita harus mengikuti selera klien kita. Oh, klien kita bilang, misal nih, kalau contohnya adalah food review. Misal ada komentar rasanya biasa aja. Itu misal jadi dua beda pendapat. Rasanya biasa aja itu bisa netral atau sesuatu yang negatif. Nah, misal kita spesifik untuk industri, ada klien yang pesan untuk itu, ya kita ikuti definisi dari si klien. Yang mana kita tuliskan, nanti kita contohkan seperti itu. Nah, kemudian bisa saja selain literatur review, kita memang benar-benar butuh expert. Misal sesuatu yang memang didefinisikan secara hukum. Contoh, waktu tesis saya yaitu hate speech. Ya, saya konsultasi langsung dengan staf Barreskrim. Oke, tentang hate speech itu apa, berdasarkan undang-undangnya apa, contohnya yang bagaimana, seperti itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan, terutama kalau tax yang memang ada dasar hukumnya seperti itu. Oke. Nah,
apa saja sih yang perlu kita taruh di anotasi guideline atau panduan anotasi yang kita bikin, yang kita buat. Yang pertama tentu task definition-nya atau definisi task-nya. Task-nya ngapain sih? Oh, anotasi hate speech, menganotasi ujaran kebencian. Oh, anotasi sentimen. Oh, anotasi sentimen untuk review restoran. Jabarkan definisinya sejelas mungkin di situ. Dan kemudian motivasi. Motivasi ini untuk kalau dari referensi yang saya baca adalah untuk menimbulkan perasaan bahwa oh, perannya si anotator, peranannya mereka itu sangat penting loh untuk riset ini, seperti itu. Oke, nah itu untuk memicu ya keseriusan anotator. Kadang kan, terutama kalau kita nanti bahas crowdsourcing ya, ya bisa aja mereka asal ngasal, yang penting dapat uangnya seperti itu, atau sekedar ya karena Anda meminta tolong ke dia terus ngasal seperti itu. Nah, perlu diberikan motivasi. Misal contoh kasus anotasi hate speech. Oh, dengan bantuan Anda ini, kita bisa membangun loh suatu model hate speech untuk internet yang lebih sehat, seperti itu. Misal kalimat motivasinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian adalah contohnya. Oke, contoh anotasinya. Contoh anotasinya ini, misal, oh kalau hate speech, oh ini hate speech, oh ini bukan hate speech, atau sentimen, oh ini positif, oh ini negatif. Tidak hanya contoh, tapi Anda harus memberikan penjelasan alasannya. Oke, supaya nanti anotator lebih paham. Misal, oh ini hate speech karena dia memprovokasi, seperti itu. Oh ini sentimen positif. Nah, kita bold. Mana sih kata yang membuat mereka bahwa sentimen itu adalah positif, seperti itu. Kalau misal frasa pujiannya kita bold seperti itu, kita tuliskan ulang karena adanya frasa ini yang mana frasa pujian maka dianotasi sebagai positif seperti itu. Oke. Kemudian setelah berikan contohnya, kita berikan how to annotate-nya. Bagaimana sih cara mengoperasikannya? Oh, Anda harus login. Setelah login, Anda baca, terus Anda harus klik yang ini. Seperti itu. Oke, kemudian, oh itu otomatis tersave. Oh itu Anda harus manual men-save supaya tidak hilang. Nah itu harus Anda jelaskan semua. Baik pakai tools online seperti Google Sheet atau spesifik website yang untuk anotasi, atau misal offline, yaitu dengan Excel atau CSV yang Anda, Excel ya, misal Anda kirim ke anotator dan anotatornya nanti kirim balik setelah selesai. Oke, dan jangan lupa kontak personnya, yaitu si yang bertanggung jawab, misal kontak Anda. Supaya apa? Supaya kalau ada halangan atau sesuatu yang diragukan, mereka bisa langsung reach Anda secara mudah seperti itu. Oke. Nah, khususnya untuk ini, mungkin semoga saya ada kesempatan untuk membuat video terkait contoh guideline anotasi, yaitu yang pernah saya buat waktu saya mengerjakan tesis. Oke. Kemudian, apa saja sih hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun anotasi guideline atau panduan atau anotasi ini? Yang pertama adalah sebisa mungkin ya, kalau nggak terpaksa, sebisa mungkin jangan meminta anotator untuk menganotasi label yang terlalu banyak. Misal, terutama untuk cross-sourcing ya, beda kalau kasusnya misal dengan ekspor. Misal saya mau anotasi head speech, ada target, ada kategori, ada level, nah di sebelumnya juga itu head speech atau bukan, dan juga ujaran kasar atau bukan, seperti itu. Nah, untuk menghindari ini, karena apa? Supaya tidak bingung ya si anotatornya seperti itu. Harus, oh balik lagi definisinya seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini, banyak peneliti termasuk saya menggunakan multi-stage. Misal contoh dalam kasus tesis saya yaitu, oh saya anotasi dulu apakah hate speech atau bukan, apakah ujaran kasar atau bukan. Baru nanti yang hate speech kita masuk stage kedua, oh dianotasi targetnya, kategorinya, dan levelnya. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan multi-stage annotation. Oke. Nah,
Jika memang anotasinya tidak harus mengetik, oke. Nah, sebisa mungkin gunakan klik daripada manual typing. Case-nya gimana sih? Misal sentimen. Ya, oke, Anda memang pakai Google Sheet yang simple. Nah, tapi buatlah drop down misal. Instead of mereka harus ngetik positif, mereka harus ngetik negatif. Ini untuk apa? Untuk mengurangi typo. Kalau typo nanti labelnya yang harusnya cuma 2, jadi ada 3, ada 4, atau lebih seperti itu. Dan kita nanti harus nge-cleaning dulu, merepotkan seperti itu. Pun termasuk misal kita token annotation, misal name entity recognition. Ya, kita nggak diketik gitu, tapi ya guna sebisa mungkin, oh ada web nih yang bisa menganotasi token. Oke, nah itu yang tinggal misal di blok-blok seperti itu. Nah, itu sama untuk mengurangi typo. Oke, karena kalau nanti banyak typo, ya kita akan repot juga harus cleaning untuk labelnya itu sendiri. Nah, tapi ya kadang-kala memang ada yang harus diketik. Misal kita mau membuat anotasi data untuk mesin translation, oke, pair-nya, atau untuk chatbot, misal question answer, misal harus pair jawaban dan pertanyaannya. Tadi mesin translation ya source dan hasil translate-nya seperti itu. Nah, itu kan mau nggak mau diketik seperti itu. Oke, jadi yang sebisa mungkin kalau memang nggak harus diketik, gunakan yang tinggal klik-klik. Oke, nah selain tadi ya panduan anotasi, kita juga harus membangun ground truth. Oke, ground truth itu apa? Ya tadi untuk sebagai contohnya. Nah, tapi ini lebih banyak sekedar tadi yang disisipkan di panduan anotasi. Untuk apa ini? Ya, ini akan digunakan untuk pilot study nanti. Oke, yang nanti akan saya jelaskan di next slide. Oke, nah ini biasanya 100 sampai 200. Kenapa saya sekedar range ya? Karena saya sendiri belum menemukan referensi yang mengatakan secara eksak harus segini atau secara eksak minimal segini. Jadi ya rata-rata 100 sampai 200 atau sesuai kebutuhan. Tapi intinya adalah sesuai kebutuhan ini maksudnya adalah sesuai misal jumlah label kita. Oke, jadi dalam membangun ground truth example di sini, ya jangan sembarang. Dalam artian paling enggak hampir merata antar labelnya. Misal kita punya 4 label. Oh, 4 label, satu label saya kasih contoh sekitar 25-an. Nggak harus sama persis, nggak harus sama label 1, 25, label 2, 25, nggak harus. Paling tidak jangan terlalu jomplang. Oh, berarti 25 kali 4, oh ya udah 100 seperti itu. Oh, kalau labelnya ada lebih banyak, misal variasinya. Nah, itu maka ya kita tinggal berarti ground truth example-nya harus lebih banyak seperti itu. Nah, setelah kita membangun si panduan anotasi tadi, kita perlu melakukan uji keterbacaan. Uji keterbacaan ini apa sih? Uji keterbacaan itu untuk mengecek apakah panduan anotasi yang kita sudah bangun ini itu gampang dipahami nggak seperti itu, atau ada typo atau yang lainnya nggak seperti itu sebelum kita serahkan ke anotator kita yang sesungguhnya. Nah, ini dengan siapa kita melakukan ini, bisa kita minta ke kolega kita, tolong bacain dong, kamu udah paham nggak, menurutmu gampang dipahami nggak, seperti itu. Tapi ya jangan yang partner yang ikutan membuat gitu, harus benar-benar partner yang tidak ikut membuat supaya nggak bias seperti itu. Atau konsultasi dengan expert. Misal waktu saya konsul dengan mahasiswa magister yang sosiolinguistik fokusnya. Oh, ini kalau saya kasih contoh ujaran kasar seperti ini, kira-kira udah tepat belum? Oh, kalau misal dengan Bareskrim juga. Oh, kalau saya kasih contoh ini sebagai contoh ujaran kebencian, sudah benar belum? Nah, itu kita perlu konsultasikan dengan expert seperti itu. Oke. Nah, setelah panduan dan ground truth-nya selesai, maka langkah selanjutnya adalah
kita melakukan rekrutmen. Nah, anotasi ini secara umum bisa dilakukan dengan 3 skema. Yang pertama oleh expert, yang kedua oleh crowdsourcing, tapi berbayar, yang ketiga adalah crowdsourcing yang gratisan, yang sifatnya voluntary. Oke, yang 1, 2 ini adalah yang berbayar. Ya tergantung juga kalau expertnya ikhlas atau memang tujuan perlu juga, ya dia bisa menjadi voluntary gitu. Jadi voluntary expert juga bisa seperti itu. Oke. Nah, expert ini keunggulannya apa sih? Ya kalau expert ini ya keunggulannya jelas bahwa dia insya Allah sangat paham dengan panduannya gitu, dengan syntax-nya itu sendiri. Maka dengan expert ini kita bisa memperoleh yang paling valid hasil anotasinya. Oke. Nah, tapi skema ini ya tentu sangat mahal ya seringnya, kecuali memang si expert ini dari misal LSM yang memang kebutuhan juga untuk task kita gitu. Nah, ya tapi seringnya adalah expert ya pasti mahal ya karena dia expert seperti itu. Dan juga ya kita misal sulit nih, expert biasanya mereka udah sibuk. Bukan masa juga, sorry. Jadi ya mereka nggak ada waktu untuk membantu anotasi kita seperti itu. Itu kalau kasusnya expert. Jadi kalau saya sendiri biasanya expert itu lebih ke membantu kami memvalidasi panduannya seperti itu. Oke. Yang kedua adalah crowdsourcing. Crowdsourcing, definisi crowdsourcing adalah intinya bukan expert seperti itu. Bukan yang benar-benar crowdy harus dilempar di internet terus entah siapa yang mengerjakan, enggak. Intinya adalah bukan expert. Baik itu kita kenal maupun enggak. Walaupun itu teman kita, ya teman kita bukan expertnya, yaitu kita anggap juga sebagai crowdsourcing. Oke, nah ini jauh lebih murah daripada menggunakan expert, tapi kadang ya kalau lagi agak sial, misal kita nggak beruntung, misal mendapatkan anotator yang hasilnya nggak konsisten, misal mereka terburu-buru asal ngerjain seperti itu. Oh pas dites bagus tapi nanti ujungnya asal ngerjain seperti itu, bisa aja. Nah kemudian yang ketiga adalah voluntary. Nah ini bisa kita misal minta tolong bantuan teman kita, tolong anotasikan dong gitu untuk data kita seperti itu. Atau di sini kita bisa cari komunitas atau organisasi yang memang dia punya concern yang sama atau problem yang sama dengan kita. Oke, contoh misal kita mau kasus atau deteksi pembulian di media sosial. Oh, kita cari LSM yang mereka fokus di pembulian. Nah, LSM kan biasanya misal atau baik itu LSM maupun organisasi pemerintahan ya. Oh, mereka fokus nih di pembulian di media sosial. Nah, di sini kita coba approach ke mereka. Mau nggak kalau kita kerjasama seperti itu? Jadi nanti toolsnya bisa dipakai bersama, memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu seperti itu. Oke, itu contohnya. Nah, tapi ya untuk case ini ya kita jarang ya bisa menemukan orang-orang yang seperti itu, yang misal benar-benar voluntary dan bisa banyak menganotasi seperti itu. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis dan jumlah anotator, yaitu secara umum terbagi tergantung tasknya subjektif atau tidak nih. Oke, misal kita punya non-subjektif. Non-subjektif artinya dia tidak ada subjektivitas. Misal contohnya di sini adalah spam classification. Ya kita orang awam pun, ya maksudnya bukan awam-awam banget ya. Misal sudah tahu lah computer science gitu. Nggak harus expert linguistik atau expert security, itu nggak harus. Oh spam classification ya udah kelihatan, oh ini spam, ini bukan, ini spam, ini bukan. Nah, itu contoh non subjektif. Nah, di sini ya 1 atau 2 anotator per data ya udah cukup seperti itu dan nggak harus expert. Nah, kenapa 2 anotator? Ya sebenarnya 1 juga kadang sudah cukup, tapi untuk make sure aja. Kadang kan terutama kalau pakai klik juga bisa juga salah klik gitu. Ya meskipun nggak separah kalau typo gitu. Oke.
Nah, di sini untuk memvalidasi hal itu. Makanya biasanya meskipun expert pun kadang ya minimal ada 2 seperti itu. Oke, tapi satu pun kalau memang taksnya sederhana ya nggak apa-apa. Oke, yang kedua adalah subjective task. Subjective task ini adalah yang mana antar anotator bisa beda pendapat dengan alasannya masing-masing. Bukan karena salah anotasi ya. Misal kayak tadi, sentimen. Oke, sentimen. Makanan ini biasa aja. Oh, biasa aja berarti netral gitu. Karena biasa aja, nggak merendahkan. Atau, nah orang lain menganggap itu sesuatu yang negatif. Karena dia nada bacanya ganti gini. Makanan ini biasa aja gitu. Nah, itu kan berarti jadi 2 pendapat. Apakah dia ada yang salah? Ya enggak, karena memang dia punya alasan masing-masing seperti itu. Itu yang namanya subjective task dalam anotasi teks. Oke. Nah, khususnya yang benar-benar punya subjektivitas tinggi. Misal head speech. Head speech, misal ada loh, head speech kan udah jelas kalau head speech atau enggak. Nah, kasusnya dalam penelitian saya, head speech itu kadang ya memang, oh itu merupakan suatu dalil di kitab suci tertentu. Misal, oh di Quran memang bilang begitu, oh di Injil memang bilang begitu, seperti itu. Nah, itu kan memang sudah keyakinan masing-masing seperti itu. Asalkan nggak memprovokasi ya, ya udah gitu. Bukan hate speech misal. Nah, makanya yang ini sangat-sangat subjektif. Atau political sentiment atau stance. Stance itu adalah dukungan. Nah, di sini politikal apalagi, oh saya mendukung itu. Jadi kalau saya mendukung A, oh kalau ada kalimat sedikit aja komen ke A, padahal dia hanya komentar, benar-benar kritik yang membangun, ya itu bisa saja, oh ini negatif nih, seperti itu. Nah itu hanya dia sangat subjektif. Nah di sini kita butuh expert, oke? Nah kalau expert ya 1 atau 2 cukup seperti itu. Atau kalau kita nggak menemukan expert, kita tetap bisa pakai crowdsourcing. Oke, nah minimum biasanya 3. Oke. Nah, untuk mengurangi bias, kalau pakai crowdsourcing, kita cari sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal ditukar-tukar. Oh, pokoknya minimal 3 seperti itu. Atau 3 orang menganotasi semuanya juga pun bisa. Tapi ya biasanya lebih banyak lagi untuk menghindari bias. Oh, paling nggak tingkat pendidikannya, religion, sukunya, seperti itu. Itu untuk mengurangi bias anotasi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, setelah kita mengumpulkan nih beberapa kandidat, nah di sini langkah selanjutnya adalah kita melakukan pilot study atau menguji si anotasinya. Nah, ini kita lakukan dengan meminta si kandidat anotator itu menganotasi ground truth example yang sudah kita buat sebelumnya tadi waktu membuat guideline. Nah, ini kita lakukan apa sih? Ya, tadi untuk menguji apakah si anotator ini sudah membaca dan paham si guideline-nya atau enggak. Oke. Nah, triknya adalah kalau saya kasih trik di sini, biasanya beberapa contoh yang ada di guideline saya sisipkan juga di ground truth examples-nya. Untuk apa? Nah, untuk menguji dia benar-benar baca atau enggak sih, padahal itu ada contohnya, tapi kok masih beda gitu misal. Oke. Nah, kemudian untuk validasinya sendiri, apakah anotator ini layak atau enggak? Nah, ini kita bisa gunakan yang namanya Cohen-Skapa. Nanti akan kita bahas sekilas di next slide. Antara si anotator terhadap ground truth example-nya. Oke, bukan terhadap semua anotator yang lain, tapi misal kita pakai 3 anotator. Oh, anotator 1 dengan ground truth-nya Cohen-Skapa-nya berapa? Anotator 2 dengan ground truth-nya, Cohen-Skapa-nya berapa, seperti itu, dan seterusnya untuk setiap anotator. Nah, di sini jika anotator mempunyai Cohen-Skapa yang lebih rendah dari threshold yang kita tentukan atau threshold umumnya, nah di sini bukan serta-merta kita, oh ini nggak layak. Jangan seperti itu, kita nggak boleh langsung seperti itu. Tidak boleh langsung menjudge bahwa
si anotator ini nggak layak untuk melakukan anotasi. Tapi kita perlu lakukan investigasi dulu untuk mengecek apakah memang si anotatornya nggak layak dalam hal nggak membaca dan nggak memahami si panduan anotasi, atau di sini memang panduan anotasinya yang susah dipahami. Misal tadi, uji keterbacaan kita tanyanya ke teman-teman kita yang memang taksnya, karena dia research-nya NLP juga, ya masih ditoleransi lah kayak gitu. Ternyata pas dilempar ke anotator beneran, dia banyak yang nggak paham gitu. Nah, itu tetap bisa terjadi gitu, meskipun kita sudah melewati uji keterbacaan. Nah, di sini kita cek, cara ceknya gimana? Cek keseluruhan, maksudnya membandingkan, Cohen kapanya anotator 1 sekian, Cohen kapa anotator 2 sekian. Nah, dari sini bisa kelihatan, kalau dia hanya, misal anotator 1 aja yang memang dia benar-benar jelek Cohens-nya, ya memang berarti dia memang ngasal, nggak baca, nggak paham si panduannya. Tapi kalau mayoritas anotator Cohen kapanya rendah, nah berarti ini yang perlu dipertanyakan adalah bukan anotatornya, tapi si panduannya. Apakah perlu dirombak ulang atau bagaimana, seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah proses anotasi itu sendiri. Setelah kita melakukan rekrutmen, di pilot study atau testing dia oke. Nah, di sini kita mulai proses anotasinya itu sendiri. Nah, triknya ini sekedar trik, yaitu ketika kita melakukan anotasi data, baiknya kita split datanya. Dan jadi paket-paket tertentu. Oke, misal kita punya 1000 data. Kita di sini bagi jadi 10 paket. Paket 1, paket 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini untuk memanage-nya kita lebih gampang, terutama memanage suatu hal yang buruk. Misal, anotatornya tiba-tiba, saya sampai paket ini aja ya, saya besok banyak tugas gitu, nggak bisa menyelesaikan, seperti itu. Atau lebih parahnya lagi, misal ada yang hilang, seperti itu. Nah, kita bisa nge-trace lebih gampang. Dia sampai paket 7, paket 7-nya baru setengah. Nah, kita bisa tentukan, ya udah mau diteruskan oleh orang lain secara langsung, atau orang lain yang baru itu mengulang paket 7-nya. Gitu, supaya satu paket satu orang, seperti itu. Lebih mudah nge-trace-nya, lebih mudah nanti ketika memvalidasinya, seperti itu. Oke, tapi ya tidak harus juga. Itu sekedar trik saja. Dan kemudian penting bagi kita untuk memonitoring, memonitoring progres anotasinya itu sendiri. Yang mana di sini sebisa mungkin, jika memungkinkan, kita lakukan anotasi itu dengan sesuatu yang online. Walaupun sesimpel Google Sheet, tapi online, seperti itu. Atau dengan website spesifik yang dia bisa menganotasi, seperti itu. Nah, kenapa? Supaya kita bisa memonitor progresnya secara real time. Oke. Nah, atau kalaupun offline, misal kita berikan sheet-nya, Excel sheet-nya, terus kalau udah selesai harus dikirim balik. Nah, itu berarti kita perlu menghubungi secara berkala. Sudah sampai mana, bisa dilihat sementaranya ke kita, seperti itu. Nah, ini untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa si anotator mengerjakannya bertahap. Kenapa harus bertahap? Anotasi itu, terutama membaca teks ya, ada titik kejenuhan. Oke, yang mana kalau anotasinya dalam hal ini terlalu banyak, terlalu banyak nih, itu nanti ada kejenuhan dan kecenderungan yang mana, ya udahlah, ini. Artinya simply bisa kita katakan di ujung-ujung nanti ngasal, seperti itu. Apalagi kalau mepet deadline jadi satu nih, karena kita nggak monitoring, nggak reminder harus nyipil, dia besok udah harus dikumpulin hasil anotasinya, dia dikerjakan dalam sehari. Nah, itu jauh lebih buruk lagi. Nah, ini juga yang kenapa saya kasih saran, yaitu split dataset. Ini juga saya ada referensinya kalau nggak salah. Oke. Nah, di split dataset ini ketika kita bagi ya menjadi paket-paket, si anotator ini jadi tersugesti untuk istirahat dulu, jangan memaksakan.
oh udah misal paket ketiga, oh paket 3 misal 10 lagi, 10 data lagi. Oh ya udah deh 10 data lagi, saya istirahat dulu. Tapi kalau kita nggak pakai, orang mau, oh tanggung nih, tanggung nih, tanggung nih terus, karena nggak ada batas paketnya seperti itu untuk dia beristirahat seperti itu. Oke, nah itu pentingnya supaya hasilnya konsisten, jangan sampai mereka capek karena gampang terdistrak ya baca itu, terutama taks-taks subjektif seperti itu. Nah, gampang terdistrak ya, supaya kita dapatkan hasil konsisten, kita perlu memaksa dia secara bertahap, anotasinya tidak ditumpuk di akhir seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke final labelnya. Nah, gimana sih? Kan misal kita pakai multiple anotator tadi, misal minimal 3 per data. Oke, minimal 3 per data. Oh, bagaimana cara atau 3 anotator ya, 3 anotator tetap atau minimal. Nah, bagaimana sih cara menentukan final labelnya? Oke, nah mungkin saja Anda menemukan nanti referensi yang lain cara menentukan final labelnya. Nah, tapi di sini saya akan coba berikan 2 teknik yang memang paling sering banyak digunakan untuk best practice-nya. Yang pertama adalah majority voting. Majority voting itu ya berarti dia ngambil most votes-nya. Oke, misal satu data dianotasi 3 anotator. Misal yang 2 bilang sentimennya positif, yang 1 bilang sentimennya negatif. Oh, berarti final label-nya adalah sentimen positif, seperti itu. Nah, di majority voting ini, misal kita pakai anotatornya jumlahnya genap. Oke, atau memang kita lempar sembarang yang penting dapat minimal 3 dan kebetulan kita dapat 4. Misal 2 positif, 2 negatif. Nah, untuk kasusnya seperti ini, bisa kita tambahkan anotator lagi. Oke, oh kamu misal menunjuk orang lagi, tambahin dong anotasi ini seperti itu. Ini menurut dikumpulin seperti itu. Dikumpulin dulu yang tadi nggak ada most vote-nya, misal sama-sama 2 atau sama-sama 1. Nah, itu nanti bisa tambahkan anotator, atau lebih simpelnya, misal kita datanya banyak nih dan sudah bervariasi, ya udah yang case-case seperti itu kita remove aja datanya gitu. Oke. Yang teknik kedua adalah 100 agreement. 100 agreement ini adalah kita menentukan label final jika dan hanya jika semua anotator setuju. Misal setuju pada label yang sama. Misal tadi ada 3 anotator, oh semuanya positif, oh labelnya berarti positif. Oh semuanya negatif, oh labelnya berarti negatif. Nah, kalau ada satu saja yang berbeda, misal 5 anotator, 4-nya bilang positif, tapi 1 bilang negatif. Nah, itu ya kita harus hapus gitu. Yang namanya 100 agreement ini benar-benar yang memang dia punya persetujuan yang sama untuk semua anotator. Oke. Nah, ini hal penting, jangan menghapus annotation detail. Annotation detail itu maksudnya adalah, oh anotator 1 ini anotasinya ini, oh anotator 2 anotasinya ini, oh anotator 3 anotasinya ini. Nah, sebisa mungkin ini jangan dihapus. Oke, karena apa? Nanti kalau Anda belajar NLP yang sudah advance, itu beberapa NLP teknik yang terbaru ini, dia menggunakan annotator disagreement sebagai fiturnya. Misal sebagai tensionnya atau injectionnya atau teknik-teknik yang lain. Jadi benar-benar diinputkan seperti itu. Oke, sebagai fitur. Baik fitur utama maupun tambahan yang tadi saya sebutkan attention atau injection. Knowledge injection. Oke, nah setelah menentukan final labelnya, tentu kita perlu memvalidasi datanya valid nggak atau layak nggak, paling tidak seperti itu. Meskipun banyak perbedaan, paling nggak memenuhi threshold kelayakan atau enggak. Oke, nah sebenarnya ada lumayan banyak ya kalau kita explore mungkin, oke, untuk bagaimana memvalidasi hasil anotasi. Misal Anda menemukan metrik yang lain pun terserah seperti itu. Tapi kita di sini saya akan memberikan pengetahuan kepada 3 metrik anotasi yang paling sering digunakan. Oke, yang pertama adalah Cohen-Kappa.
yang paling legendaris di sini. Nah, Cohen Kappa ini hanya bisa digunakan jika kita menganotasi menggunakan dua anotator untuk keseluruhan dataset yang sama. Oke, itu Cohen Kappa. Nah, ini nanti kita kalau misal saya ada waktu, kita coba di Python aja langsung seperti itu. Karena kalau kita manual datanya banyak kan nggak memungkinkan juga. Oke, nah tadi Cohens dia terbatas hanya dua. Kalau lebih dari dua gimana? Nah, muncullah pengembangannya yaitu Fleiss Kappa. Di Fleiss Kappa ini, oke, kita bisa menggunakan dua atau lebih anotator. Tapi dua atau lebih itu misal tiga ya, itu harus menganotasi semuanya ke keseluruhan datasetnya. Nah, itu bisa pakai Fleiss Kappa. Caranya seperti apa? Ya nanti kita gunakan library saja seperti itu. Atau kalau memang benar-benar pengen explore manualnya hitungannya seperti apa, bisa explore lebih lanjut di channel YouTube atau sumber-sumber yang lain. Oke, dan kemudian adalah yang ketiga adalah Krippendorff Alpha. Nah, berbeda dengan dua sebelumnya, Cohen Kappa dan Fleiss Kappa ini, yang mana mereka hanya bisa untuk nominal atau kategorikal. Oke, labelnya hanya label nominal atau kategorikal itu. Yang tidak memandang urutan, yang tidak bisa numerik. Nah, dan juga Fleiss Kappa dan Cohen Kappa itu dia nggak bisa menghandle missing value. Misal di sini dua anotator ya, terus di sini anotator ketiga, di data ketiga dia nggak melakukan anotasi. Nah, itu nggak bisa kita hitung Fleiss-nya seperti itu. Nggak cocok. Misal kalau kita masukin library mungkin bisa-bisa aja, tapi nggak bisa, nggak sesuai dari teorinya. Oke, nah maka muncullah Krippendorff Alpha ini. Jadi si Krippendorff Alpha ini bisa digunakan di nominal atau ordinal atau bahkan numerikal seperti rasio sekalipun. Nah, nominal itu apa? Nominal ya kayak kategorikal yang biasa kita temui, misal hate speech, ya tidak, sentimen, positif, negatif. Nah, itu nominal atau kategorikal nama lainnya. Nah, kalau yang ordinal ini seperti apa? Ordinal ini misal kita penilaian. Oh, kita kasih range-nya memang 1 sampai 10. Oke, tapi kita nah, jadi dia 1 sampai 10 itu bukan sembarang label. Tapi bukan label nominal, tapi labelnya label ordinal. Misal contoh menganotasi hasil, kalau dulu saya di industri itu hasil text to speech. Oh, menilai text to speech, oh speech-nya hasilnya bagus atau tidak. Oh, dikasih nilai 1 sampai 10 misal, 0 sampai 9 misal. Oke. Nah, seperti itu. Atau kalau kasusnya misal mirip-mirip regresi. Oh, penilaiannya misal mereka 1 sampai 100, ya mirip-mirip dengan ordinal tadi. Nah, tinggal mereka memberikan di sini. Oke, dan di Krippendorff Alpha ini dia bisa missing value. Misal kita benar-benar lempar ke crowdsource seperti misal kayak Amazon Mechanical Turk gitu. Kalau teman-teman sudah pernah explore itu. Nah, di sini misal saya tentukan ya udah yang penting minimal 3. Oh, bisa ada yang 3, bisa ada yang 4, bisa ada yang 5 per datanya seperti itu. Nah, ini kan berarti ada missing value kan. Oh, misal anotator 4 nggak menganotasi data 1. Anotator 3 nggak menganotasi data 2, seperti itu yang kuning ini. Nah, ini bisa dihitung dengan si Krippendorff ini. Nah, sama halnya dengan dua sebelumnya, ya kita gunakan library saja untuk hal ini. Oke. Nah, terus setelah dihitung, menyatakan valid atau tidaknya gimana sih? Nah, di sini kita gunakan tabel interpretasinya, yaitu ada baik Kappa maupun Krippendorff Alpha ini kadang ada yang menggunakan tabel yang sama. Oke, di sini ada kalau sampai 0 sampai 20 itu agreement-nya rendah. Nah, ini 2 sampai 0,4, 0,2 sampai 0,4, oh itu sesuatu yang fair. Nah, terus dan oh moderate berarti cukup bagus. Oh substansial, oh berarti bagus. Nah, ini almost perfect, oh hampir sempurna agreement-nya seperti itu.
Nah, dalam hal di sini untuk menentukan valid tidak, banyak referensi yang menyatakan ini minimal fair itu sesuatu yang sudah cukup dikatakan bahwa hasil anotasi ini adalah hasil anotasi yang valid dan bisa digunakan untuk eksperimen seperti itu. Karena kalau kurang dari 0,2 ya berarti itu udah sangat-sangat jelek gitu. Nah, meskipun ini itu cuma sampai 0,4, jangan salah. Kalau sudah hitungannya ya bisa saja cukup rendah. Nah, rata-rata biasanya asal panduannya oke, ya bisa sampai moderate atau substansial. Kalau almost perfect itu sesuatu yang sangat susah ya, kecuali mungkin non-subjective task gitu. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah kadangkala banyak researcher yang dia range-nya beda, range kapanya, range interpretasinya. Ada yang 0,6 sampai 0,7 itu baru moderate seperti itu. Yang bawah ini yang fair gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Silakan Anda bisa gunakan referensi yang mana seperti itu. Oke, yang penting dari suatu paper yang memang resmi seperti itu. Nah, ini kalau di sini saya gunakan dari Viera dan Garrett, papernya Viera dan Garrett. Nah, ini ada linknya. Tapi kalaupun Anda menggunakan referensi lain yang memang dia referensinya valid, ya silakan juga. Seperti yang saya katakan di sini, range-nya mereka bisa beda. Oke, sekian untuk chapter 1 ini terkait dataset collection dan building. Semoga saya nanti ada waktu untuk membuat video lagi terkait tambahan materinya, yaitu contoh anotasi, contoh prosesnya, contoh panduannya, dan juga contoh menghitung matriksnya. Tadi ada Cohen, ada Fleiss, ada Krippendorff alpha, seperti itu. Oke, semoga saya nanti ada waktu untuk membuatkan itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.